Welcome to EView Society Podcast. Halo, jumpa lagi di EView Society Podcast bersama aku Aril. Dan aku Rian Silalahi. Ya, kami kembali bersama untuk mengobrol hal-hal yang mungkin penting, mungkin tidak penting, dengan mempertahankan viewers yang lumayan sekarang, lumayan ya. Udah hampir 50-an. 50 views saja itu udah sangat-sangat wah gitu ya, Ril? Iya, biasanya 10, di bawah 10. Tapi nggak apa-apa. Kami tetap melanjutkan konten kami untuk membahas sesuatu hal. Nah, hari ini kira-kira kita akan membahas apa, Yan? Masalah politik kah? Nggak usah lah ya. Waduh, berat kayaknya. Aduh, di situasi yang udah sangat sulit seperti ini, di situ kita harus ngebahas soal yang seperti itu, kayaknya Nggak usah agak-agak gimana gitu kayaknya. Mungkin apa ya? Kita bahas masalah. Mungkin kita akan lebih yang dekat dengan kita. Iya, kita bicarakan soal cinta, Wah, soal menarik. pacaran gitu kan. Kan Menarik. hal yang menarik gitu loh. Menarik. Menggugah selera gitu loh. Selera apa? Selera untuk membahasnya. Oh iya, siap. Tapi menarik untuk kalau membahas pacarannya. Gini Yan, aku itu sering ya mendengar, mungkin udah bisa dibilang stereotip bahwa kalau kamu pengen punya pacar, kamu harus sukses dulu nih, kamu harus berhasil dulu jadi orang, baru kamu boleh mikirin soal pacaran. Itu kan stereotip, mungkin berasal dari orang tua kita, saudara kita, atau mungkin memang dari diri kita pribadi kan, bisa aja. Iya, bisa aja ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau pendapatmu gimana, Yan? Adanya stereotip kayak gitu? Kalau pendapatku sih bisa setuju, bisa nggak setuju sih. Kalau aku setuju kalau memang dia yakin dia akan laku dan dia akan sukses. Soalnya kan kalau kita selalu bilang bahwa oh iya nanti tunggu sukses dulu lah baru kamu pacaran gitu. Kalau menurutku kalau dari orang tua yang beranggapan seperti itu ya udahlah ya, itu udah pikiran-pikiran lama lah itu menurutku. Ya. Tapi kalau seorang anak muda yang berpikiran seperti itu, menurutku sepertinya karena dia hanya tidak laku saja. Bisa soalnya ya, Ril. Ya. Soalnya menurutku itu kalau kita harus menunggu sukses baru kita memulai untuk pacaran, kita tidak dibekali pengalaman-pengalaman yang cukup gitu loh. Bagaimana mendekati seorang wanita ketika dia mens. Jadi kalau tidak dipupuk dari sekarang bagaimana how to treat the woman gitu, Jadi pada saat pun kita nanti sudah bisa dibilang sukses, jadi kita tuh tidak siap gitu loh. Kita tidak siap untuk memulai pendekatan dengan wanita itu seperti apa sih, bagaimana sih cara-caranya gitu loh. Sehingga kalau menurutku anak muda atau mungkin secara khusus mungkin ya mahasiswa lah kita bilang, itu tuh kalau menurutku sebisa mungkin harus wajib pacaran, cuy. Iya. Kita harus memupuk pengalaman sejak dini, cuy. Nah, kalau ini ya, kalau pandanganku ya, sebenarnya definisi sukses itu tiap orang beda-beda nggak sih? Maksudnya ada orang sih. Mungkin berkata sukses ketika dia sudah mendapatkan kalau kita ngomong soal materi, udah bisa mendapatkan sekian
sekian rupiah segala macam. Nah, ada juga yang orang sukses ketika aku udah bisa berhasil punya rumah, katakanlah seperti itu. Nah, sebenarnya kan definisi sukses orang itu kan kadang beda-beda. Tapi ya kalau dari aku, kalau kita terus berpikiran bahwa untuk memulai sesuatu itu, katakanlah di sini pacaran itu harus sukses, ya sebenarnya apakah memang pacaran itu menjadi salah satu faktor kegagalan dalam kita mencapai kesuksesan? Nah, itu kan juga dipertanyakan gitu loh. Karena kalau kita pun gagal untuk mencapai kata sukses itu, ya banyak faktor gitu loh. Nggak cuma kita menjadikan pacaran itu adalah satu alasan untuk wah, aku gagal nih gara-gara aku pacaran. Ya udahlah, aku mau fokus nih. Tapi kan orang tersebut nggak ngelihat bahwa ada faktor-faktor lain, mungkin dia jarang berdoa, banyak kan main. Mungkin dia hanya berdoa tetapi tidak berusaha, bisa aja. Betul. Manjada wajada itu harus diterapkan dalam kehidupan. Nah, lalu dia menyalahkan bahwa berhubungan dengan orang lain menjadi faktor dia gagal. Nah, kemudian ketika dia gagal terus dia baru memulai untuk pacaran, dan itu sudah sebenarnya kelewat waktu. Ketika Rian berbicara bahwa kalau kita tidak memulai dari sejak muda kita untuk tahu apa yang namanya pacaran, ya ketika kita sudah, kalau kita fokus untuk sukses tapi nyatanya udah mulai berumur kita gagal. Nah, kita baru mulai pacaran, ya kita nggak punya pengalaman apa-apa, kita nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan lawan jenis, kita nggak tahu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan pacaran yang ada. Nah, menghadapi suatu permasalahan ketika kita pacaran kan yang kita hadapi itu permasalahan kecil dan permasalahan besar. Nah, sebenarnya dari situ kan kita bisa belajar dari masalah kecil dulu kita ngadapinnya, lalu kemudian masalah besar. Dan itu juga bisa kita terapkan di kehidupan kita. Dan salah satu, menurutku ya, itu merupakan salah satu jalan untuk kita mencapai kesuksesan itu. Karena kita bisa berhasil melewati kegagalan-kegagalan yang ada gitu loh. Nah, gitu kalau depan. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman yang cukup dan baru akan memulai hubungan pada saat sukses versinya kita, menurutku itu agak-agak telat sih. Maksudnya bukan berarti hal yang kita bilang di sini udah pasti benar ya. Cuman menurutku akan lebih baik apabila selagi kita muda, kita itu sudah istilahnya sudah terbiasa gitu loh. Terbiasa untuk menghadapi seorang perempuan itu seperti apa dan segala macamnya, sehingga di saat waktunya nanti kita sukses. Jadi kita udah siap-siap aja gitu loh. Iya. Dan aku sama Rian yakin sih sebenarnya perbincangan ini di luar juga pasti bakal jadi pro kontra, karena ya namanya juga opini dari kami. Tapi yang jelas di sini teman-teman, ya di sini kami tidak hanya membahas dari sudut pandang kami yaitu laki-laki, tapi juga perempuan juga mungkin pasti juga ada yang berpikir seperti itu gitu loh. Nah, tapi mungkin aja. Ya kalau dari kami sih memang berpendapat bahwa tidak masalah untuk berpacaran sejak kalian mungkin dari kalian SMP, SMA kayak gitu. Karena pada prinsipnya sebenarnya dengan pacaran, ketika kalian punya pacar dan berpacaran bisa lama, di situ kan kalian juga bisa melihat bahwa pasangan kalian itu akan bertahan sejauh mana. Apakah dia juga akan bertahan ketika kalian mengalami kegagalan, atau justru dia hanya menikmati kalau kalian sukses duluan. Nah, baru kalian yakin ada wanita yang mau. Nah, itu kan kalian melihat bahwa dia hanya mungkin melihat dari kalian suksesnya saja ya. Kita nggak tahu, maksudnya kan ada bisa jadi seperti itu. Nah, ya.
tapi dengan berpacaran sejak muda, sejak kalian mungkin masih belum sukses, baru mulai memerintis. Nah, di situ kan kalian melihat bahwa pasangan kalian tuh, oh ini memang berjuang bersama aku nih dari bawah. Nah, sampai kalian benar sukses. Nah, di situ kan kalian bisa melihat bahwa ya kalian berjuang bersama-sama. Kamu justru dengan adanya pasangan kamu juga dapat terbantu gitu loh untuk mencapai kesuksesan itu. Betul banget. Jadi bagi Anda sekalian yang mungkin saat ini masih muda, tetapi memakai alasan menunggu kesuksesan, Anda seorang yang denial. Anda tidak menerima fakta bahwa Anda sebenarnya tidak laku. Hey, evaluasi diri Anda, kalau kata tretan Muslim. Muhasabah ya diri Anda ya. Ingat. Tapi ya, aku sama Rian sih rasa nggak usah terlalu panjang sih ya. Maksudnya kan ini kami, nanti kalian juga pasti punya opini pribadi lah. Tapi ya, mungkin nanti juga bisa di komen ya di YouTube, mana tahu. Mantap mau sharing? Tidak setuju. Ya mau sharing? Ya, atau mau sharing. Jangan cuma tekan tombol dislike, tapi kalian bisa mengungkapkan mana yang kalian nggak setuju. Benar sekali. Yoi, mungkin itu dulu ya, Ril ya. Itu dulu ya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya di FU Society Podcast. Bye-bye. Yoi.